Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faira Suryadisti dengan NPM 223510416. Di sini saya melakukan review jurnal untuk mata kuliah forensik digital yang jurnalnya berjudul Preventing Tampering Aplikasi Berbasis Android Menggunakan OpenNet System Call. Yang di sini selanjutnya di sini yang pertama saya akan menjelaskan berdasarkan abstrak yang sudah saya baca. Penelitian pada jurnal ini berhasil mengembangkan algoritma verifikasi signature yang efektif dalam mendeteksi dan untuk mencegah tampering yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan aplikasi Android. Di sini implementasinya dilakukan melalui teknik bypass, hidden API, inline hook, comment shell, dan syscall untuk mencegah manipulasi kode Java dan kode natif. Kode syscall ini biasanya ya untuk menghambat reverse engineering dan juga untuk mencegah modifikasi ilegal pada aplikasi Android. Langsung masuk ke pendahuluan. Di sini yang pertama kita sudah disuguhkan dengan indeks grafik penggunaan program bajakan dari berbagai negara. Yaitu salah satunya itu tampering yang dilakukan oleh peretas dan cracker, yaitu dengan modifikasi ilegal dan tidak sah terhadap aplikasi. Di sini bisa dilihat pada masalah utamanya adalah celah keamanan yang memungkinkan tampering, sehingga aplikasi bisa mudah dimodifikasi untuk tujuan ilegal, seperti pengisian malware dan penghapusan fitur pembayaran. Jadi, ditingkatkannya keamanan aplikasi dengan menggunakan aplikasi menghambat aktivitas reverse engineering yang dilakukan peretas. Jadi, permasalahan di sini solusi yang diambil yaitu penggunaan metode pengecekan signature open net system call secara langsung yang biasa mendeteksi manipulasi, mencegah teknik hacking. Pengecekan signature di sini yaitu merupakan suatu langkah keamanan untuk memastikan aplikasi Android tidak dimodifikasi secara ilegal dan tetap berasal dari pengembangan yang sah. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Di sini dapat dilihat masalah utama adalah lemahnya proteksi aplikasi Android terhadap tampering dan repacking. Permasalahan pertama di sini yaitu reverse engineering, di mana banyak aplikasi yang di luar Android atau di luar device yang didownload dari Play Store yang tidak menerapkan yang kebanyakan tidak menerapkan sistem proteksi anti debugging dan anti tampering, yang dimana kerentanan aplikasi Android tersebut dan aplikasi tersebut mudah direkayasa balik atau reverse engineering dan dapat dimanipulasi. Selanjutnya ada repack, yang dimana seperti dilakukan modifikasi aplikasi lalu distribusi ulang. Contohnya biasanya banyak terjadi yaitu seperti memberikan malware, dan ini salah satu juga masalah umum yaitu iklan ilegal yang biasanya ada pada Android. Nah, di sini ada beberapa pencegahan, yaitu yang pertama yaitu di sini ada DVLR. DVLR itu visualisasi instruktur untuk melindungi aplikasi dari repacking terhadap analisis statis dan dinamis. Selanjutnya juga ada DroidMOS di sini, yaitu sistem fuzzy hashing untuk mendeteksi aplikasi itu sudah dimodifikasi. Lalu ada DroidRA, yaitu analisis refleksif untuk meningkatkan akurasi analisis keamanan Android. Selanjutnya ada pada prosedur penelitian yaitu pengumpulan data, analisis, implementasi, hingga pengujian solusi. Selanjutnya ada objek penelitian. Di sini ada class package info yaitu titik hook untuk implementasi signature. Lalu ada class, method, dan field. Analisis dan metode hook pada kelas method dan field yang dilakukan menggunakan lawan hook untuk mendapatkan path
APK. Lalu ada metode pemrosesan file Java yang bisa dimanipulasi atau agar membaca file palsu. Lalu ada OpenNet Libs, aplikasi analisis dan metode hook pada OpenNet Share Library. Itu seperti mengarahkan ke sertifikat palsu. Lalu ada command command line shell digunakan untuk akses path APK. Dan ada system call, yaitu untuk di sini merupakan solusi dari inti penelitian di sini yang verifikasi signature langsung ke kernel. Selanjutnya ada implementasi. Di sini ada bypass hidden API Android. Di sini mengakses dan mengubah data dari kelas dan menutup. Biasa. Lalu ada inline hook yang menyisipkan kode memantau ART dan fungsi OpenNetLib C. Lalu ada command shell yang mencegah hook pada kode Java dengan akses langsung ke pet APK. Lalu ada di sini ada syscall, yaitu mencegah hook berinteraksi langsung dengan kernel untuk mencegah hook pada kode natif. Lalu di sini ada penguji. Penguji di sini dilakukan untuk memastikan tes 1 pengujian API standar API signature, tes 2 penguji signature dari file APK, tes 3 pengujian OpenNet, tes 4 penguji system call, 5 replace original signature, 6 hook APK path, 7 hook OpenNet. Di sini langsung masuk saja ke analisa sistem yang sedang berjalan. Di sini terdapat proses standar verifikasi signature di Android melalui paket info API. Paket info menggunakan paket manager untuk mengambil informasi aplikasi yang terinstall, termasuk nama paket dan signature-nya. Signature-nya diperoleh kemudian dibandingkan dengan signature asli yang sudah diterapkan pengembang. Lalu jika cocok, aplikasi dianggap valid, dan jika tidak cocok, aplikasi dianggap tidak valid atau sudah dimodifikasi atau tempered. Selanjutnya ada analisis kerentanan, yaitu di sini ada 3 elemen: standar API Java, APK Path Java Method, dan OpenNet Function. Di sini ada standar API, di sini Java, yang itu signature aplikasi biasanya menggunakan API paket info yang biasanya terjadi signature asli yang dimanipulasi dan aplikasi dianggap valid padahal sudah ditemper atau dimodifikasi. Lalu juga ada APK Path Java Method, yaitu di sini untuk rentan terhadap hooking yang menggunakan peretas mengalihkan path yang seharusnya menuju file APK asli ke file APK yang telah dimodifikasi. Jadi seperti untuk menunjukkan file aplikasi asli, tapi masalah peretas dapat saja melakukan hooking yang membuat sistem tidak membaca file asli, malah membaca file yang sudah ditemper atau dimodifikasi. Yang ketiga ada OpenNet Function. Di sini penyerangan mengalihkan ke file lain sehingga penyerang dapat selalu mengarah proses OpenNet ke sertifikat palsu yang telah ditentukan. Maksudnya di sini yaitu pada membuka file APK, peretas bisa saja mengarahkan ke sertifikat palsu yang membuat sistem selalu membaca hasil tempered yang bukannya data asli. Selanjutnya ada perancangan dan pengembangan sistem. Di sini perancangan sistem keamanan tambahan untuk aplikasi Android yang berfungsi untuk lapisan pelindung agar aplikasi lebih tahan dari serangan tampering, bypass, dan reverse engineering. Yaitu di sini ada
Penerapan sistem ini menekankan penggunaan native C++, kode native atau C atau C++, yang hasilnya berupa shared library yang lebih susah dianalisis dan didekompilasi dibandingkan kode Java. Dan JNI di sini untuk menghubungkan kode natif ke aplikasi Android langsung. Lalu juga ada syscall yang menjaga bypass atau hooking yang biasanya dilakukan pada level Java atau library standar, dan juga di sini ada hashing yaitu sebagai mekanisme proteksi tambahan menggunakan kode C atau C++ yang lebih rumit dan sulit dianalisis sehingga lebih aman. Lalu ada hasil pengujian. Hasil pengujian di sini bisa kita lihat di tes 1, yaitu ada hasil pengujian 1 ada signature aslinya pada hasil pengujian 1 di tes 1. Pada hasil pengujian 1 pada original signature atau signature aslinya valid dan temperednya palsu. Yang temper signature-nya yang signature dan palsunya tetap terdeteksi valid di API tapi tidak valid di metode lain. Lalu ada tes 2 pada signature aslinya yaitu valid semua dan signature palsu tidak valid pada metode hook Java, pada untuk hook Java method. Lalu di tes 3 ini ada pada original yang semuanya valid dan yang palsu temper, yang signature palsunya atau temper tidak, masih ada juga yang terdeteksi valid padahal harusnya tidak valid. Dan tes 4 ada original signature-nya valid semua dan juga temper signature-nya tidak valid semua. Jadi kesimpulannya di sini metode yang berbasis sekolah yang paling konsisten pada mendeteksi tempering dibandingkan API standar, Java method, dan juga maupun libc. Lalu di sini ada sedikit pembahasan pada gambar 7 pada tombol tes 1 dan tes 2 serta tes 3 dan tes 4 hasilnya merah yang artinya menunjukkan sistem bisa mendeteksi signature palsu atau invalid. Lalu di gambar 8 ini yaitu di sini ada simulasi serangan yang berhasil menembus proteksi standar. Lalu di gambar 9 ini hasil setelah penetration testing. Di sini hanya metode syscall yang tetap aman setelah serangan. Lalu di sini ada cek metode Java dan pet aplikasi pasca serangan. Di sini terlihat ada detail teknis bahwa pet APK sudah dimanipulasi oleh peretas. Lalu ada di gambar 11 ini yaitu kondisi normal sebelum serangan pet APK sesuai dengan file asli. Jadi secara garis besar verifikasi signature berbasis syscall. Jadi kesimpulan secara garis besar di sini jadi kesimpulannya, penelitian berhasil mengembangkan algoritma yang efektif untuk cek dan verifikasi signature pada aplikasi Android, terbukti mampu mendeteksi tempering dengan akurat dan meningkatkan keamanan aplikasi. Implementasi teknik seperti syscall berhasil menghambat upaya peretas dalam melakukan reverse engineering dan modifikasi ilegal pada aplikasi khusus berbasis Android, sehingga meningkatkan ketahanan aplikasi terhadap serangan. Pengujian menunjukkan bahwa algoritma pengecekan signature beroperasi dengan efisien dan andal dalam berbagai kondisi, mampu mendeteksi tempering dengan cepat dan menjaga integrasi aplikasi. Yang dimana di sini secara garis besar bahwa kesimpulannya yaitu bahwa verifikasi signature berbasis syscall adalah solusi yang paling praktis dan efektif untuk meningkatkan keamanan aplikasi Android. Baiklah, sekian
review jurnal yang bisa saya sampaikan. Maaf jika bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.